Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada sang raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin kerjanya beri contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan. Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver. Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectes atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak merasa puas? Dia berkata pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dalam Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya. Tidak ada namanya si kaya ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai, karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri. Apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini yang aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan. Padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish ya. Karena itu Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Gak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you.